Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan lanjutkan pada penjelasan jembatan Winston, yaitu menghitung hambatan dengan menggunakan konsep jembatan Winston. Ya, di sini sudah ada soalnya. Nah, rangkaiannya seperti ini, ya. Nah, bagaimana caranya mencari hambatan pengganti dari rangkaian ini? Nah, caranya yang pertama adalah kita mengecek dulu. Kita cek dulu apakah R1 kalau dikalikan dengan R5 hasilnya sama dengan R2 dikali dengan R4. Itu yang kita cek pertama kali. Kalau seandainya hasilnya sama, maka R3 yang di tengah ini bisa kita abaikan. Ya, bisa kita abaikan. Nah, sekarang kalau sudah R3-nya diabaikan, coba perhatikan dulu. R1-nya 1, R5-nya 4. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4. Ya, 1 kali 4 hasilnya 4. Kemudian R2 dikali R4, R2-nya 2. 2 dikali 2, nah ini 2 kali 2 hasilnya juga 4. Berarti karena R1 dikalikan dengan R5 hasilnya adalah 4. Kemudian R2 dengan R4 dikalikan hasilnya adalah 4 juga. Maka hasilnya ini sama. Berarti R3-nya ini bisa hilang. Sehingga bentuk rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Tinggallah R1, R2, R4, R5. R3-nya hilang. Bentuk rangkaian ini sama modelnya dengan rangkaian ini. Ini sama ini. Ini seri namanya nih. Karena ini nyambung di sini. Nah, ini seri jadinya. Kemudian ini sama ini seri. Nanti hasilnya ini sama hasilnya ini baru paralel. Nah, biar lebih jelas bentuknya ini begini dia. Ini R1, R4 nih dia nyambung. Kalau Ibu buat datar begini. R2 sama R5, Ibu buat datar begini. Nah, ini kan jelas sekarang ini sama ini adalah seri. Ini sama ini adalah seri. Setelah itu paralel dia nih. Jadi kita tentukan hasilnya nih. Ini kan seri dia nih. Kalau seri tinggal R1 ditambah R4. Berarti R14 adalah R1 tambah R4. Sama dengan 1 ohm ditambah dengan 2. Ya, ini 2 ohm hasilnya adalah 3 ohm. Dan R2 sama R5 yaitu 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian antara hasil ini sama hasil ini paralel jadinya dia. Ini sama ini paralel jadinya dia. Sehingga akan dicari bentuk paralelnya. Ya, jadi 1/1R14. Ini hasilnya ini ditambah 1/R2 dengan R5 nih. Setelah masukkan jadi 1/3 nih tambah 1/6 nih hasilnya. Nah, terus samakan penyebut jadi 2/6 jadinya 3/6. Ingat ini masih 1/R paralel 3/6. R paralel sendiri tinggal dibalik 6/2 sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm. Nah, begitu cara menyelesaikan atau cara mencari hambatan total kalau seandainya hasil kali antara yang silang di sini R1 dengan R5 sama dengan R2 dengan R4. Kalau sudah sama, yang di tengah ini hilang sehingga penyelesaiannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya R1 sama R5 dikali hasilnya tidak sama dengan R2 dikali dengan R4. Kalau tidak sama bagaimana? Nah, mari kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan kalau seandainya R1 sama R5 dikali kemudian hasilnya tidak sama dengan R2 dengan R4. Coba kita kalikan sekarang ya. R1 dikali R5. Berarti 1 dikali 2 berapa? 2. Nah, kemudian R2 dikali dengan R4. Berapa ini? 4. Nah, berarti hasilnya kan tidak sama kan? Kalau tidak sama, berarti R3 yang di sini ini tidak boleh diabaikan. Ya, terus bagaimana caranya mencari hambatan totalnya kalau R3 tidak boleh diabaikan? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini kan sudah tadi, karena sudah tidak sama. Nah, ini berarti begini caranya. Perhatikan ini. Nah, inilah dia rangkaiannya sekarang. Ini belum ya, ini buat tutup dulu. Berarti begini rangkaiannya. Nah, lihat. Jadi, kita harus buat hambatan pengganti dari R1, R2, dan R3 ini. Nama lainnya adalah RA, RB, RC.
Maksudnya gimana? RA ini siapa? RA ini nanti akan didapat sebagai kombinasi dari R1 dan R2. Kombinasinya adalah RA. Kemudian RB ini didapat nanti kombinasi dari R1 dan R3. Dapat RB. Kemudian RC didapat dari kombinasi 2 dan kombinasi R3. Nanti dapat dia RC. Ya. Nah, nanti kalau sudah dapat RA, RB, RC, bentuk rangkaiannya ini bisa disederhanakan lagi. Ya, kalau sudah ada RA, RB, RC berarti R1-nya ini sudah hilang. R2-nya ini sudah hilang, R3-nya ini sudah hilang. Sudah digantikan dia oleh RA, RB, dan RC. Sehingga bentuk persamaannya, bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, perhatikan sekarang. Jadi yang masih itu RA, ini dia jadinya RA. RB dia masih ini. Nah, ini RB dia. Dan RC, ini dia RC-nya. Kemudian R4 sama R5 biasa, R4 sama R5. Jadi R1, R2, R3 itu sudah hilang. Sudah digantikan oleh RA, RB, RC. Jadi bentuk rangkaiannya sekarang adalah seperti ini. Nah, kalau kalian bingung, ini bisa Ibu buat bentuknya lebih sederhana. Ini sama ini nih seri, ini sama ini nih seri. Kalau Ibu buat datar, jadi bentuk rangkaiannya seperti ini dia. Nih dia jadinya. Ini RA, kemudian RB-nya. Kalau ini sama ini kan seri nih. Ibu buat datar jadi begini. RB sama R4, RC sama R5 seri jadi begini. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang permasalahannya tadi kita nyari RA, nyari RB, nyari RC. Gimana caranya untuk mendapatkan nilai dari RA, RB, RC ini? Nah, untuk mendapatkan nilai RA, RB, RC, kita menggunakan persamaan ini. Nah, silakan perhatikan di sini. Kalau untuk mencari RA, tadi Bu bilang RA itu adalah pengganti atau hasil kombinasi dari R1 dan R2. Sehingga di sini tulis R1 dikali R2 dibagi R1, R2, R3. Jadi pembaginya ketiganya ini 1, 2, 3. Nah, tapi yang di atasnya R1 sama ini, R2-nya ini adalah kombinasi dari ini sama ini. Melahirkan dia RA. Nah, begitu juga nanti kalau ingin mencari RB, berarti kombinasi R1 dan R3. Ini dia RB. Nah, ini dia ya. RB adalah kombinasi dari R1 dikali R3. Pembaginya sama juga, R1 tambah R2 tambah R3. Ya. Nah, kemudian untuk RC-nya itu yang ini. RC-nya yang ini. Ya, itu adalah kombinasi dari R2 dan R3. Sehingga kita mendapatkan RC-nya itu adalah R2 kali R3 dibagi dengan R1, R2 tambah R2 tambah R3. Jadi yang berbeda itu hanya kombinasi di atasnya saja. Nih, bawahnya sama. Tambah ya, pakai tambah di bawahnya. Nah, kemudian sesuai dengan hasil dari soal, di mana nilai R1-nya 1, R2-nya 1, R3-nya 2. Nah, jadi hasil dari RA ini adalah, nah ini dia setelah Ibu masukkan di sini nilainya. Setelah Ibu masukkan, jadi R1-nya adalah 1, R2-nya adalah 1, dibagi dengan R1-nya 1, R2-nya 1, R3-nya adalah 2 ohm. Sehingga 1 kali 1 adalah 1, 1 tambah 1 tambah 2 adalah 4. Jadi hasil RA-nya adalah 1/4. RB juga sama, ganti di angkanya, sesuaikan dengan soal. Dapat Ibu 2/4. Kemudian nanti juga RC-nya, masukkan ke rumus ini, lihat nilainya di soal. Nanti masukkan, dapat Ibu juga 2/4. Nah, jadi kalau sudah tahu nilai RA, RB, RC, udah ada, kita ganti ke sini. RA-nya berapa, hasilnya ini masuk ke sini. RB-nya berapa, masuk ke sini. RC-nya masuk berapa, masuk ke sini. Kemudian R4 sama R5 sudah ada di soal. Nah, mari kita lanjutkan sekarang penyelesaiannya. Nah, ini ya. Sekarang, nah bentuknya jadi seperti ini. Ya, Ibu sudah masukkan angka-angkanya. RA 1/4, RB 2/4, RC 2/4, R4-nya adalah 4,
R5-nya adalah 2 ohm. Nah, bentuk ini pun ini bisa disederhanakan lagi. Ini sama ini kan seri, ini sama ini digabung. Jadi bentuknya ini dia. Ini dia. Ibu beri nama RB4. Maksudnya RB digabung dengan R4. Jadi begini bentuk rangkaiannya. Kemudian RC sama R5 ini kan seri, digabung lagi dia. Jadilah dia RC5. Maksudnya RC ditambah R5. Jadi RC5. Nah, berapa hasil penggabungan ini sama ini? RB4-nya berapa? Ini sama ini gabung, RC5-nya berapa? Perhatikan ini sudah ibu buatkan juga. RB4 tambah RB5, nih 2/4 tambah 4. Nah, samakan penyebut, dapatlah ibu 18/4. Dan RC5, RC tambah R5, 2/4 tambah 2. Nih, samakan penyebut, dapat ibu 10/4. Sehingga kalau ibu masukkan, inilah dia rangkaiannya sekarang nih. Ini RB4-nya adalah 18 ya. Jadi ibu tuliskan RB4, maksudnya yang ini. RB4-nya di sini adalah 18/4 nilainya. Kemudian untuk RC5-nya di sini kita dapatkan di sini 10/4. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini sama ini kan paralel ini. Ini sama ini paralel. Kalau paralel digabung lagi sekali, ini digabung lagi sekali sehingga jadilah dia R paralel. Berapa R paralelnya di sini? Adik juga dengan cara seperti ini, lihat ini. Nah, lihat ini. 1/R paralelnya berarti 1/RB4 ditambah 1/RC5. Nah, tadi kan udah dapat tuh 1/RB4-nya adalah 18/4, masukkan. RC5-nya adalah 10/4. Nah, kemudian nih lakukan nih. Jadi 1 kali 4 ini naik sini. 1 kali 4 dibagi 18 ditambah 1 kali 4 dibagi 10. Nah, ini kan penyebutnya nggak sama nih. Nah, ini lihat nih. Penyebutnya nggak sama, 18 dan 10. Samakan penyebut. Berarti sama-sama ini kali 10 ya. Ini kali 10, 40 kali 10 180. Ini kali 18. 18 kali 4 72 dan 18 kali 180. Penyebut sudah sama. Jadi dijumlahkan 40 tambah 72 112 per 180 1/RP. RP-nya sendiri tinggal dibalik 180 dibagi 112. Berarti kita dapatkan di sini R paralelnya adalah 180 dibagi 112. RA-nya adalah 1/4. Nah, ini sama ini apa jadinya rangkaiannya terakhir? Seri. Kalau seri hambatannya tinggal ditambah ini tambah ini. Nah, jadi itu langsung ini dia terakhir. R total jadinya RA ditambah R paralel yaitu 1/4 ditambah 180 bagi 112. Nah, matematikanya ibu rasa kalian sudah mengerti. Ibu langsungkan saja, berarti hasilnya adalah 1,85 ohm. Jadi ya, jadi untuk rangkaian jembatan Winston, nah penyelesaiannya sudah ibu jelaskan tadi seperti ini ya, sampai seperti ini, sampai sederhana ini. Jadi jawaban terakhir, hambatan pengganti dari rangkaian ini, adalah sebesar 1,85 ohm. Selesai.